dari kelompok satu akan menyampaikan kami yang berjudul pendekatan perbandingan administrasi negara. Adapun pendekatan administrasi negara adalah salah satu pendekatan yang digunakan dalam ilmu administrasi negara. Dalam pendekatan perbandingan itu ada beberapa jenis pendekatan yang dilakukan. Adapun yang pertama adalah pendekatan filosofis, yaitu secara filosofis negara-negara barat menganut paham ideologi yang dimana tersendiri dalam mengembangkan sistem administrasi negaranya, seperti Amerika, Prancis, dan Jepang berpegang pada ideologi liberalisme. Keyakinan kepada Tuhan, ajaran agama dan paham-paham yang dibentuk oleh falsafah tidak diurus oleh negara, akan tetapi terbuka diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Ini seorang rakyat, MPR berhubungan dengan peristiwa perwakilan daerah, demikian dan seterusnya. Lembaga legislatif, eksekutif, dan legislatif merupakan satu kesatuan yang utuh, bagaikan suatu bangunan yang berdiri kokoh dan saling menguatkan. Apabila lembaga legislatif menyimpang dari amanat rakyat, negara akan hancur karena dipenuhi oleh para koruptor. Teknik administrasi yang terdiri dari forecasting, planning, organizing yang disebut dengan the mechanic of management. Sedangkan managing, coordinating, communicating, dan controlling disebut the dynamic of management. Forecasting, planning, dan organizing merupakan sisi manajemen, communicating, dan controlling. Kali pertama apa itu? Dalam penyampaian dari materi dari kelompok kami, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Itulah dari penjelasan atau dari kelompok satu yang materinya adalah pendekatan perbandingan administrasi negara. Nah, selanjutnya kita akan sesi tanya jawab. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Pastuti, perwakilan dari kelompok 2. Baik, dari materi tadi mengenai pendekatan perbandingan administrasi negara, dari pendekatan yang telah disebutkan tadi, yang ingin saya tanyakan, pendekatan apa saja yang cocok untuk negara maju ataupun negara berkembang? Terima kasih. Saya akan menambahkan jawaban dari kelompok satu untuk kelompok 2. Tadi pertanyaannya apa saja pendekatan yang cocok untuk negara berkembang seperti ini di Indonesia. Adapun menurut saya pendekatan yang bisa digunakan untuk negara berkembang seperti Indonesia yang pertama adalah pendekatan sistem, yang mana di sini seperti yang saya jelaskan, sistem adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang mana jika satu mengalami sesuatu maka yang lain ikut merasakan. Maka menurut saya pendekatan sistem cocok untuk negara berkembang serta dengan memperbaiki dan mengevaluasi sistem di Indonesia, maka akan membuat Indonesia menjadi lebih berkembang dari sebelumnya. Lalu jenis pendekatan kedua adalah pendekatan administrasi dan konstitusional. Maka dari jenis pendekatan ini Indonesia perlu memperbaiki mindset dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian agar bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan yang sebelumnya ada. Lalu yang ketiga adalah pendekatan politis, yang mana pendekatan politis ini perlu untuk mempengaruhi rakyat agar mendukung para pejabat yang melaksanakan pemerintahan, sehingga terjadi kepercayaan antara masyarakat dan juga pelaksana negara. Terima kasih atas kesempatannya. Saya atas nama Larasati dari kelompok perwakilan dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan mengenai prinsip-prinsip paham liberalisme poin nomor 13 terhadap kebebasan memperoleh rasa aman, misalnya memiliki senjata api. Saya ingin tanyakan contohnya itu bagaimana? Saya boleh memberikan pandangan saya dari yang saya selama ini saya amati di negara-negara liberal itu, bukan hanya di Amerika, bahkan di negara barat seperti di Eropa misalnya, senjata api itu sepertinya bebas sekali menjual, tidak seperti di negara timur seperti di Indonesia, yang mana hanya boleh dibeli dan dimiliki oleh militer, dan ada pun orang-orang tertentu yang telah ditetapkan oleh hukum.
di negara liberal, sepertinya negara itu memang membebaskan para warganya untuk memiliki senjata api, walaupun dalam berbagai hal dibatasi, seperti tadi saya sebutkan untuk anak di bawah umur masih belum dibolehkan. Walaupun di negara liberal misalnya senjata api dibebaskan, tapi saya melihat dari kondisi sampai sekarang senjata api bisa saja sampai ke negara Indonesia. Adapun cara masuknya melalui situs gelap atau yang biasa disebut oleh dark web. Di dalam dark web bukan hanya senjata api yang dijual, bahkan sampai narkoba, organ tubuh manusia sampai ada. Maka jika saya boleh berpandangan bahwa kebebasan untuk memperoleh rasa aman rasanya agak sulit untuk dicapai karena sekarang adanya yang dinamakan internet, di mana internet ini menurut saya terlalu bebas. Walaupun pada beberapa poin dibatasi oleh server, tapi di dark web ini benar-benar bebas tanpa ada pembatasan. Bahkan anak kecil yang bisa mengaksesnya saja bisa sampai membeli senjata secara ilegal. Pertanyaan saya ingin bertanya tentang pendekatan falsafah di mana Indonesia berdasarkan Pancasila dan liberalisme. Di dalam prinsip liberalisme ada namanya kebebasan nasional, ras, dan daerah. Seperti kita ketahui bersama bahwa pada saat terjadi bom itu kemarin, di situ tidak dikaitkan bisu. Padahal sebetulnya bisu itu dihadirkan pada saat terjadi bom. Jadi sebenarnya Indonesia ini menganut paham falsafah liberalisme dan Pancasila seperti apa? Kenapa bisu tidak dihadirkan? Saya itu mau mengkaitkan prinsip liberalisme yang kebebasan nasional, ras, dan daerah. Saya tidak mengatakan kenapa bisu tidak ada di situ. Saya mengatakan bagaimana pandangan Anda mengaitkan tentang prinsip liberalisme yang mengatakan ada kebebasan ras dan daerah, kemudian di waktu ada ibunya itu tidak dihadirkan. Kan di situ ada namanya pelanggaran hak kebebasan daerah. Saya tidak mengatakan bahwa kenapa di sini tidak dihadirkan, tidak. Saya ingin kaitkan dengan paham liberalisme yang dibahas dengan kebebasan daerah yang dimiliki oleh daerah ini. Ini tidak bisa. Kebebasan liberalisme. Dari awal tadi pertanyaan kelompok 3 dia mengatakan ini contoh dari liberalisme barat. Sedangkan saudara Samsul tadi mempertanyakan tentang ketidakadaan bisu itu yang contoh kejadian bisu dengan prinsip liberalisme yang ada. Sementara kita tidak paham tentang kita tentang pendekatan liberalisme yang dipunya itu maksudnya. Apa kita puas tentang liberalisme atau ketidakadaan bisu? Jadi disangkutkan dengan prinsip liberalisme di sini asas kebebasannya karena beda kebebasan mereka dan kebebasan ini. Kecuali kalau kita fokus ke bisu, itu maksud saya tadi. Saya ingin mengatakan bahwa kalau misalnya pemateri dan moderator tidak mengetahui apa sebenarnya dibahas, saya bisa mengatakan seperti itu. Apalagi saya mengatakan bahwa sebenarnya yang dibahas ini adalah pendekatan perbandingan yang dipakai oleh berbagai negara dalam administrasi negara, bukan pendekatan, bukan liberalisme yang kita mau dalami, bukan komunisme yang ingin kita dalami, akan tetapi pendekatan perbandingan administrasi negara antara pendekatan yang disebutkan tadi materi, bukan sebenarnya liberalisme itu seperti apa, komunisme itu seperti apa, itu tadi tidak diinginkan di materi kita. Pendekatan perbandingan administrasi, kemudian pendekatan perbandingan ada berbagai macam, ada pendekatan falsafah, ada pendekatan sistem, kemudian ada pendekatan politik. Kemudian saya tanyakan tadi yaitu mengenai pendekatan falsafah yang Indonesia adalah liberalisme, kemudian saya kaitkan dengan kebebasan nasional, ras, dan daerah yang terjadi di Kabupaten Bone kemarin. Kita jangan sampai membahas komunisme itu seperti ini, liberalisme itu seperti ini. Kita jangan ke situ. Yang dipakai adalah pendekatan perbandingan. Bisa tanggapan dari ya, maksudnya begini. Terima kasih. Maksudnya gini tadi, pertanyaan dari saudara Indonesia dari mungkin pemain kejadian
Ya, tadi kan dibahas tentang prinsip-prinsip liberalisme. Bla 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 yang tadinya ada di modul ini ada 7 ditambah sampai 14. Salah satunya ada tentang kebebasan ras. Oh. Ini prinsip Apa artinya dikasih motor? di poin 7 kebebasan nasional, ras dan daerah. Jadi kita membahas tentang liberalisme. Di poin 7 ini muncul prinsip-prinsip tentang kebebasan ras dan daerah. Sangkut-pautkan dengan bisu. Terus kita membahas tentang ketiadaan bisu tadi dengan sebenarnya terpisah tadi kita tidak sangkutkan dengan nasional. Tapi karena diangkat lagi kita tidak membahas tentang nasional, asal mulanya diangkat dari poin 7 tadi. Gitu loh maksudnya. Jadi menurut saya konsistensi dulu dengan apa yang dimaksud, baru rekan-rekan bisa jawab atau kita tidak bisa menanggapi yang begini. Karena kan dibahas tentang ini, mulai dari prinsip-prinsip liberalisme. Belum kita masuk ke komunisme, belum masuk di Pancasilaisme, belum kita masuk di pendekatan politis administratif sekolah ini bahas tentang liberalisme. Cuman beliau, saudara Bapak Ketua ini menyinggung tentang isu dari ini dan mulai dari sini tadi. Jadi bias ini ada 2 kali maksudnya. Terakhir dikembalikan tentang kita tak masuk liberalisme. Karena awalnya kita bahas liberalisme tentang poin 7 tadi, gitu loh. Jadi saya menyerahkan dari keinginan kita bahas yang mana? Liberalisme yang poin prinsip-prinsip tadi, ras dan daerah atau tentang isu tadi gitu loh. Kita kan lihat materinya adalah pendekatan perbandingan administrasi negara. Di dalam pendekatan perbandingan administrasi ada namanya pendekatan falsafah. Yang saya ingin dalami adalah pendekatan falsafah. Makanya saya ingin mengajak bahwa apa sebenarnya itu falsafah. Pendekatan falsafah itu seperti apa? Pendekatan falsafah itu adalah cara pandang. Kemudian Indonesia adalah cara pandangnya adalah berdasarkan liberalisme dan Pancasila. Kemudian ada prinsip liberalisme yang mengatakan bahwa kebebasan nasional dan daerah itu diakui. Kemudian saya kaitkan dengan kejadian hari jadi bonenya bahwa ada kebebasan daerah yang tidak ada sebenarnya, ketidakhadiran di sini. Jadi pertanyaan saya, bagaimana pandangan Anda tentang hal itu? Saya tidak memperdalamkan kenapa di sini tidak hadir, itu kan urusan mereka. Saya ingin mengatakan di sini ada kebebasan nasional dan daerah. Indonesia tidak memakai falsafah liberalisme, tidak pernah. Makanya saya bilang tadi, terus Bapak mungkin ada melenceng gitu. Makanya di mahasiswa mendemokrasi biasanya kita sudah bukan Pancasila, kita tidak pernah demokrasi lagi, kita sudah liberalisme. Nah itu, dari Indonesia sampai sekarang tidak memakai paham liberalisme. Tadi bilang Pancasila dan liberalisme supaya tidak berlanjut. Kalau saya salah, tidak apa. Kita lihat dulu materi Indonesia itu menganut pandangan liberalisme dan Pancasila. Pancasila tidak. Kalau saya tidak Pancasila dan liberalisme. dari mana? Kita lihat materi kita lihat materi yang ada di Bandung. Nah itu materinya yang mau diambil. Kalau saya Pak ya, bisa tidak materi yang salah. Sampai sekarang saya baru dapat rujukan dari Pak ini saya belum membaca mendalam juga sebenarnya. Karena masuk langsung di diskusi ini. Ini yang perlu kita koreksi nih, bukan di luar dari diskusi juga. Saya tidak pernah Indonesia memakai tentang liberalisme. Kita punya kebebasan yang berikan dengan nama segala macam. Kesempatannya saya sudah sedikit karena apa yang ingin dikatakan oleh kelompok 4. Tadi pertanyaannya hanya meminta pendapat, bukan memutar-mutar pertanyaan ke arah liberalisme. Dan saya memberikan pandangan saya mengenai kejadian bisu di hari jadi Bone. Menurut pandangan saya itu merupakan pelanggaran sosial budaya, yang mana kita lihat negara kita adalah negara demokratis yang mana pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Maka rakyat berhak untuk mengevaluasi pemerintahannya. Tapi di hari jadi Bone yang kemarin terjadi pelanggaran di mana sepertinya budaya kita seperti akan luntur atau dihilangkan. Padahal kita paham bahwa budaya harus diteruskan secara turun-temurun agar tidak lekang oleh waktu ataupun zaman. Tapi di sini terjadi pelanggaran di mana bisa dikerjakan maka lambat laun maka budaya lainnya pasti akan ikut lenyap. Begitu pandangan saya terjadi pelanggaran. Gimana? Terima kasih atas pertanyaannya.
menurut saya sudah sangat bagus menurut saya. Tapi di sini ada dikatakan bahwa ada yang ingin saya tanyakan bahwa ketika kita kan tahu bahwa di situ adalah dari ras, adalah ras, kemudian dikaitkan dengan dia berada di dalam daerah Kabupaten Bone misalnya. Kemudian ketika dia tidak dihadirkan pada saat hari jadi bonek, kemudian kita melihat ke belakang pada saat hari jadi bonek yang lalu, dia selalu dihadirkan. Siapa sebenarnya yang salah menurut Anda? Jadi saya tanya, menurut saya yang salah adalah panitia pelaksana hari jadi boneknya, di mana dalam suatu acara pasti sebelum diadakan suatu acara pasti diadakan pembentukan panitia, di mana panitia hari jadi bonek yang tahun dengan sebelumnya pasti berbeda. Maka menurut pandangan saya yang jadi kesalahannya adalah kesalahan panitia yang tidak mengundang isu kali dalam perayaan hari jadi bonek, di mana di sini bisa terjadi yang namanya diskriminasi. Jadi coba dicermati ya, materi diskusi kita adalah pendekatan perbandingan administrasi negara. Jadi pendekatan perbandingan administrasi negara itulah pendekatan yang digunakan dalam melakukan perbandingan administrasi negara. Kalau ini pertanyaan yang dibutuhkan kesannya adalah ini bahwa administrasi negara pendekatan apa yang digunakan dalam negara kita yang terdiri tadi berkembang di negara kita ini. Ya, pada dasarnya pendekatan yang digunakan itu adalah pendekatan yang sesuai dengan situasi dan kondisi negara tersebut.